itu kalau mau dikritik juga agak susah karena kan ya itu kan representasi masing-masing yang melihat atau mendengar atau menangkap begitu. Jadi pakailah seni untuk lebih halus lagi masuk ke dalam memberikan edukasi. Terima kasih untuk pemaparannya. Tadi hasil penelitian yang sudah dilakukan sejak November 2022 hingga Maret. Mungkin kita udah banyak mendengar dari paparan tersebut bahwa ternyata teman-teman dengan identitas gender yang non biner itu juga mempunyai kreativitas yang mumpuni gitu, kreativitas yang banyak gitu. Tapi di sisi lain juga sama seperti kebanyakan pelaku seni, mereka memiliki tantangan-tantangan tersendiri mulai dari terutama pada saat mobilisasi dana. Nah, mungkin kita langsung aja mau mendengar tanggapan dari para penanggap dari Mbak Naomi dan Nisa terkait hal-hal apa saja sih yang menjadi catatan penting dalam penelitian ini yang bisa dibagikan bersama pada teman-teman. Mungkin langsung aja dari Mbak Naomi memberikan, boleh Mbak, memberikan tanggapannya. Nah, aku buka catatan. Iya. Ya, terima kasih sebelumnya ya ke tim peneliti untuk inisiatif ini karena ini bukan inisiatif yang kerap dilakukan ya, atau bahkan belum ada, aku nggak bisa mengklaim ini belum pernah ada ya, tetapi sangat jarang, sehingga apa yang kawan-kawan lakukan ini sangat penting dan mungkin perlu barangkali akan menginspirasi kawan-kawan yang lain untuk melakukan hal yang sama atau mengembangkan hasil penelitian teman-teman ya. Aku mungkin supaya tidak mengulang apa yang sudah kawan-kawan rangkumkan di dalam presentasi, aku justru mau meng-highlight dulu diskusi ini gitu ya. Maksudnya diskusi ini karena tadi sepertinya sepele gitu tetapi penting karena tadi salah satu dari kalian aku lupa siapa ya, entah Ayun, entah kayaknya mungkin Ayun atau ketika memperkenalkan orang-orang gitu dan kemudian juga memastikan bahwa di antara yang hadir di sini juga ada narasumber untuk ada informan gitu dan bahkan juga ada semua orang yang ada di sini sebetulnya adalah sumber pengetahuan. Yeah. Jadi kita semua narasumber gitu di sini. Jadi itu sangat penting maknanya untuk satu inisiatif feminis dan bagaimana ini diorganisir dan bagaimana kita memposisikan diri kita, bagaimana teman-teman meletakkan acara ini, meletakkan teman-teman dan narasumber yang lainnya sebetulnya nggak cuma ini gitu, tapi ada juga di depan dan nanti mungkin barangkali bisa silakan aja kalau misalnya Erlina atau kawan dari yang di depan ingin bicara bisa tukeran, nanti saya yang di situ kamu yang di sini sebagai untuk itu aku pikir itu gestur yang nggak sepele ya gitu. Karena juga kalau dari tadi yang dibicarakan misalnya tentang bagaimana sebetulnya artivisme atau aktivisme seni itu diproses gitu kan, itu kan memang juga dalam hal-hal sifatnya tindak tanduk sehari-hari gitu ya, enggak jadi belum dari seni sebagai ekspresi yang dibuat gitu ya, yang misalnya dipanggungkan atau digambar atau dirancang gitu, tetapi dari apa ya istilahnya kalau dalam tradisi seni pertunjukan tuh restored behavior gitu ya, perilaku kita yang seperti ketika kita duduk, kita berdiri, kita jalan, kita bicara gitu, cara aku bicara sekarang ini kan ini terlatihkan ya gitu. Dan bagaimana ini bisa terlatihkan gitu kan, ini karena pasti ada kepercayaan tertentu yang membuat aku kemudian jadi terbentuk untuk bicara seperti ini. Jadi yang tadi itu kelihatannya sepele tetapi sama sekali tidak sepele. Validasi bahwa semua orang adalah sumber pengetahuan di dalam setiap forum feminis itu sangat penting. Itu mungkin aku menegaskan apa yang sudah teman-teman lakukan itu. Kemudian tentang ini ya, ya tadi teman-teman sudah memaparkan latar belakang gitu dan
kurun waktu itu juga penting ya. Aku mencatat, aku bukan seorang peneliti seperti kalian, meskipun di dalam aku seniman gitu. Dan di dalam sebetulnya praktek penciptaan, kalau mau dilihat sebagai praktek produksi pengetahuan, juga di dalamnya mau disadari atau tidak ada penelitiannya kan ya. Tapi barangkali dengan cara yang berbeda, dengan gaya ikatan yang mungkin berbeda gitu. Jadi aku tentu saja tidak bisa menanggapi secara rigid ini sebagai produk penelitian karena aku bukan penelitian itu. Tapi misalnya kalau melihat dari latar belakang, di situ ada lanskap pasca Soeharto gitu. Aku ingin bertanya juga kepada teman-teman gitu, kenapa dipilih ini gitu kan. Ini bukan pertanyaan basa-basi, meskipun ini pertanyaan basi barangkali pasti akan ditanyakan kenapa memilih kurun waktu itu, tetapi aku nggak basa-basi karena ingin dengar, karena setiap orang punya konteks yang berbeda-beda di dalam mengambil titik keberangkatan penelitiannya. Terus karena juga nanti ini aku akan merujuk lagi ke sini untuk menanggapi tentang bagaimana teman-teman membaca, memaknakan, memahami pemaknaan feminis queer yang menggunakan medium seni gitu. Kemudian bagaimana teman-teman mencoba memahami proses seninya itu sendiri gitu di dalam aktivisme feminis queer gitu, dan itu akan kelihatan gunanya gitu ketika teman-teman mengambil periode tertentu itu dan mengingatkan kepada apa yang pernah aku dengar dari peneliti lain gitu ya tentang upaya melakukan periodisasi gitu kan. Kalau ini teman-teman tidak melakukan periodisasi tetapi mengambil satu periode gitu ya. Tetapi ada peneliti lain yang kemudian mencoba untuk membaca dan melihat dari periode ke periode gitu ya. Terus kemudian ya kan tadi ada dari lanskap pasca Soeharto, kemudian aktivisme kultural, kemudian ke bagaimana itu kemudian ada kecenderungan untuk orang-orang baik dari sisi pekerja kebudayaan maupun dari sisi aktivis sosial atau aktivis politik itu menengok kepada aktivisme kultural gitu ya. Kemudian ini kayaknya menarik untuk menjadi satu upaya gitu, dan di situ teman-teman, aku juga suka teman-teman langsung aja nunjuk itu spesifik, tapi karena itu sangat penting gitu ya, Queer Film Festival itu, dan bagaimana adanya undang-undang pornografi, porno aksi gitu, dan kemudian teman-teman membaca bahwa tahun 2010 itu bermunculan kolektif seni. Dulu tuh nggak pakai istilah itu soalnya, nggak pakai istilah kolektif seni gitu. Bahkan misalnya kalau aku merujuk pada pengalamanku ya sebagai anak yang kuliahnya mulai tahun 94 gitu, terus ngalami 98 misalnya gitu, dan berteater gitu, mulai berteater sejak kuliah gitu, itu tahun di kurun waktu itu kami juga pada waktu memulainya tidak menyebutkan waktu teater garasi kami tidak menyebut diri sebagai kolektif gitu. Lebih kayak ya ini anak-anak teater kampus lah gitu, atau kemudian teater kampus ke sanggar gitu kan, ketika mencoba independen dari kampus, terus kemudian baru di tahun 2000-an itu dan setelahnya itu baru terpikir untuk melihat bahwa kami kolektif gitu. Jadi itu sama di seni rupa juga begitu, ada ruang rupa yang awal-awalnya gitu menyebut diri sebagai kolektif seni gitu. Itu aku pikir penanda-penanda yang kalau buat orang yang membaca penelitian kalian jadi segera bisa relate. Aku nggak mau ngomong ini atas nama banyak orang, tapi paling nggak aku dan generasiku akan merasa ini gimana aku bisa, karena sekarang di Jogja baru saja ada festival 25 tahun reformasi gitu. Jadi
di generasi yang tua ini itu masih ngelihatnya tuh post reformasi gitu. Dan ini tapi sebetulnya gitu kalau aku lihat dari penelitian teman-teman ini sebenarnya kan post reformasi gitu, karena udah nggak cuma nggak lagi cuma membandingkan dengan pada saat Soeharto gitu kan, tetapi pada saat ini. Nah ini yang mungkin saatnya aku mengutip apa yang aku dengar, semoga aku nggak keliru gitu, dari Ita Fathia Nadia. Mbak Ita sedang mencoba untuk melihat periode-periode gerakan feminis di Indonesia dengan dia juga merujuk pada zamannya dia sendiri di tahun 80-an gitu ya. Di saat mulai ada NGO gitu ya, bahkan mulai ada yang disebut organisasi feminis gitu di waktu itu gitu. Itu di situ sedang berbunga-bunganya feminis gitu. Bahkan ada yang belum menyebut diri feminis gitu ya, tetapi kemudian mulai memberanikan diri menyebut diri feminis dan mencoba memahami apa itu feminisme karena mendapatkan pemikiran-pemikiran itu. Dan di situ kemudian yang berlangsung kalau menurut Wita itu periode subversif gitu. Ketika yang awalnya itu masih gender gitulah ya gitu, awalnya gender lah gitu, studi gender, kajian gender gitu, itu kemudian mencoba untuk bikin subversi gitu dengan mulai melakukan klaim-klaim dan penyelidikan tentang feminisme. Kemudian setelah itu ada saat dimana menjelang Soeharto jatuh, ketika situasi ekonomi sudah berantakan banget, luar biasa, sangat menekan, pemerintahnya sangat militeristik dan opresif. Itu kemudian kalau kita menyebut ada itu fase ofensif, di mana semua orang berani udah tabrak aja lawan namanya gitu sampai jatuh. Tapi kemudian setelah dan ini mungkin masuk ke apa yang kawan-kawan baca gitu, dan kawan-kawan sebetulnya dari hasil penelitiannya itu menunjukkan itu. Ketika kita ngomong tadi yang dibahaskan beberapa narasumber kan, ada misalnya Lisa juga Makassar Writers Festival ya yang membahas soal visibilitas dan akses gitu ya, bagaimana pentingnya untuk perempuan-perempuan dan non-biner itu mereclaim pengetahuannya gitu ya, kayak gitu. Dan belajar dan berbagi itu kan kayak seperti bikin ruang aman lagi gitu ya, bikin ruang aman dulu karena situasinya nggak memungkinkan untuk ofensif gitu kan, karena udah dipukul habis-habisan sekarang ini. Dan bagaimana yang penting kemudian ada ruang sirkulasi pengetahuan di antara feminis, dan juga ada nyataan bahwa ada all male panel, ya udah bikin niatan dan upaya keras untuk ini bukan all male panel. Nah, kayak gitu, yang kayak gitu. Jadi terus kemudian tadi juga menceritakan bagaimana di Aceh misalnya gitu ya. Bahkan nggak cuma yang dari komunitas queernya, tetapi juga fasilitatornya itu juga bisa kena hukuman. Di situ kalau menurut Bu Ita, kita sekarang ini ada di fase defensif. Bagaimana kita kembali harus, karena ada ya shrinking civic society, kita semua tahu itu gitu, dan sekarang semua orang berusaha ya tiarap, tapi tidak dalam pengertian
tiarap merendahkan diri, tetapi membangun ruang aman gitu ya, defensif gitu, membangun ruang aman bersama-sama dan mengupayakan adanya ruang-ruang sirkulasi pengetahuan itu misalnya gitu. Terus juga yang juga menarik yang disampaikan oleh Erlina gitu soal menanyakan kembali seni itu milik siapa gitu kan sebetulnya gitu. Bagaimana juga dari sisi senimannya gitu, dari gerakan dari sisi senimannya itu kemudian meragukan gitu, atau kalau Erlina bahkan menentang gitu upaya komersialisasi dan industrialisasi seni. Sebagian besar orang tetap ya seni itu tetap bisa dijual gitu kan ya, karena sebagaimana orang nulis bukunya dijual gitu kan untuk bisa nulis buku lagi gitu. Betul. Jadi tetap tidak ada yang salah dengan seni komersial, tetapi persoalannya ketika dia hanya melulu dilihat sebagai produk komersial gitu dan melayani kebutuhan industri gitu ya. Nah itu yang kemudian oleh sebagian narasumber itu dipersoalkan kan yang itu. Jadi bagaimana kemudian juga ada aktivisme seni yang punya makna sebagai upaya perluasan makna seni, sehingga dia melampaui bukan hanya menolak untuk hanya dilihat sebagai ekonomi kreatif gitu. Tetapi dia juga adalah produksi dan sirkulasi pengetahuan bersama, dia juga adalah bahkan sarana transformasi sosial gitu. Nah itu yang aku kira kalau dulu itu seperti pada zaman ofensif itu bahkan barangkali nggak sempat dirumuskan itu, meskipun itu dilakukan. Para seniman melakukannya, ada pertunjukan karya-karya orang-orang yang sangat berani yang tapi kemudian ya dihilangkan atau dipenjarakan gitu ya mungkin. Tetapi pada waktu itu dilakukan aja gitu kan ya, belum ada pemaknaannya. Nah di sini justru di fase defensif ini kita punya kesempatan untuk, karena kita lebih banyak berangkulan, berpelukan bersama-sama, saling memvalidasi gitu. Jadi sehingga kita punya waktu untuk berefleksi gitu ya, untuk berefleksi dan melihat ini gitu, melihat ini. Dan aku pikir itu sangat penting ya, pertanyaan seni itu milik siapa gitu. Karena dan Erlina kan berangkat dari kesadaran dia melihat dirinya sebagai kesadaran citizenship ya, kewargaan gitu. Seniman itu ya warga gitu. Sehingga dia bertetangga, sehingga dia ikut rapat-rapat kampung, sehingga dia bisa melihat persoalan secara jelas, secara lebih dekat, dan yang dibicarakan oleh keseniannya kemudian relevan dengan lingkungannya. Nah itu juga sangat menarik di sini karena di narasumber menunjukkan pada bahwa jadi seniman itu nggak cukup jago gitu ya, nggak cukup skillful gitu loh. Kita tahu nada bicara keren gitu, musiknya gitu, sangat ekspresinya itu, kemampuan berekspresinya, tekniknya itu keren gitu. Tetapi itu tidak cukup ketika tidak disertai dengan kemampuan kesadaran dan kemampuan untuk berdialektika dengan kenyataan lingkungannya. Itu aku pikir itu juga menarik di situ, karena supaya tidak, karena gini, misalnya kalau judulnya aja artivisme itu kata baru kan, itu kata bikinan ya gitu. Karena kenapa tidak cukup dengan melihat art gitu, seni yang niscaya adalah sebuah aktivisme. Jadi kenapa ada seni dan aktivisme? Kenapa ada dua kata yang dihubungkan dengan harus ada kata dan di antaranya? Aktivisme aku pikir mencoba untuk supaya enggak, itu sebetulnya aku merasa penelitian ini juga menyodorkan tawan bahwa kamu nggak punya pilihan. Seniman itu ya jadi seniman itu ya jadi aktivis gitu, maksudnya kesenian itu aktivisme gitu. Karena kalau dari paparan kalian tadi, dari yang teman-teman himpun dari narasumber penelitian ini, mereka segera melihat itu gitu loh, nggak terpisahkan gitu, nggak terpisahkan bahwa jadi iya dia profesi gitu ya, seni itu, tetapi bagaimana bisa siapa ya Elsa atau siapa ya tadi, aku lupa mencatat namanya, yang itu yang kemudian awalnya sarana memulihkan diri, Arifah.
dan mengorganisir kesadaran kolektif, bukan seniman kan dia, dia bukan seniman gitu. Tapi kemudian melalui upaya mengolah ekspresi gitu, yang diawali sebetulnya dengan menguatkan agensi ya, gitu, mengerti diri, menyadari diri, kemudian memfasilitasi diri gitu, itu ya itu ekspresinya gitu. Nah, kalau seniman perjalanannya dari bagaimana mengekspresikan apalah itu jiwa ketok atau apa ya, ya ekspresi diri gitu ya, seperti itu. Tapi kemudian ekspresi diri saja kan tidak cukup ketika dia tidak melihat kenyataan lingkungannya, ketika tidak bertaut dengan kenyataan lingkungannya. Jadi aku kira itu jadi penelitiannya juga menunjukkan bagaimana ada pintu masuk yang berbeda dari yang bukan seniman dan seniman gitu, tetapi yang disebut artivisme itu mempertemukan keduanya di dalam satu makna seni yang tak lain tak bukan adalah aktivisme itu sendiri. Jadi itu aku pikir juga menarik. Kemudian tentang pendanaan. Iya, tentang pendanaan. Aku ini jadi teringat dulu bersama kawan-kawan pekerja seni di Jogja itu sempat berpikir, karena kan juga itu isu semua orang ya gitu, gimana ya caranya kita ya bikin karya ya harus ada duitnya gitu. Duit bukan satu-satunya penyebab karya bisa terjadi gitu, tapi dia penting juga gitu, karena dia material, dia yang mewujudkan gagasan gitu. Tapi kemudian kalau dari sini juga yang tadi teman-teman sebut sebagai movement autonomous resources itu. Nah itu kalau yang aku ingat dalam percakapan kami dulu itu sebetulnya kalau kita bicara tentang sustainability gitu ya, sustainability seni, sustainability aktivisme berbasis isu gitu, itu apa sih yang paling langka gitu? Ternyata bukan kemampuan cari duit, cari uangnya gitu, tapi kemampuan membuat gagasan, membuat bara, membuat alasan, melihat alasan-alasan kenapa kita melakukan ini sejak awal itu tetap ada. Jadi yang teman-teman sebut tadi itu selain juga modal kultural, modal sosial, modal-modal yang lain lah yang bukan duit, juga alasan kenapa kita sebetulnya berkesenian atau kenapa sebetulnya kita ingin dunia ini berubah. Itu aku pikir juga itu sustainability ya yang sulit gitu. Karena banyak sekali seniman yang berhenti berkarya bukan karena susah cari duit, tapi karena udah nggak punya alasan untuk bikin karya gitu. Nah ini juga menarik gitu ketika teman-teman juga, tetapi aku seneng, setuju, perlu juga itu tadi, apalagi ini rekomendasinya kan ke pemerintah, ke funding agencies gitu ya, untuk juga ke bahkan swasta tadi ya, filantropi gitu, untuk ya butuh support gitu, butuh uang gitu. Dan seni budaya itu sebagaimana pendidikan dan kesehatan itu kalau kita sepakat semua sama Erlina gitu, this is money cannot buy sebetulnya. Ini sesuatu yang kita semua semacam ya, kalau dokter punya sumpah Sokrates gitu, kalau apa gitu, apa guru-guru itu pahlawan tanda jasa gitu. Kerja-kerja seni budaya itu juga sesuatu yang ukurannya nggak bisa diukur dengan uang, makanya uangnya harus diupayakan dari pemerintah, jadi dia memang harus terus disubsidi. Itu juga penting gitu, karena tugas pekerja seninya atau orang-orang yang bekerja dengan artivisme
itu kemudian adalah memikirkan sustainability gagasannya. Sementara sustainability keuangannya itu nggak bisa jadi tanggungan kita aja gitu, itu pusing kita. Gitu kan, itu pusing gitu. Bayangin aja apa ya kan, para dokter atau para guru kalau sekolah tidak ada, rumah sakit nggak ada, alat perlengkapan medis tidak disediakan gitu, itu benar-benar apa semuanya kemudian hanya bisa yang tersedianya yang bisa disediakan kemudian hanya kebutuhan yang sangat dasar gitu, bukan advance gitu. Begitu juga dengan kerja seni budaya, dia nggak akan pernah advance ketika kita terus-menerus harus mensubsidi sendiri gitu kan, yang apa yang itu aku pikir rekomendasi itu penting. Nah ngomong soal rekomendasi, aku ingin bertanya kenapa teman-teman tidak punya rekomendasi untuk akademi misalnya, untuk lembaga pendidikan. Karena ya biar bagaimana ini ada, kalau tadi kita berusaha menyatukan jadi aktivisme, tapi itu sebenarnya secara disiplin memang ada dua, ada ilmu seni dan ilmu sosial dan politik gitu. Nah, bagaimana investasi di sini gitu, itu mungkin karena aku pikir itu penting juga gitu, yang aku masih percaya bahwa karya yang kuat, karya yang impactful gitu, kerja-kerja kebudayaan, aktivisme kebudayaan yang berdampak itu pasti ditopang oleh dua hal itu tadi, pergulatan yang terus-menerus dengan mediumnya dan dialektika yang terus-menerus dengan lingkungannya gitu, nggak bisa salah satunya. Jadi pada titik tertentu kawan-kawan yang pijakannya di aktivismenya gitu ya, misalnya tidak belajar seni gitu, itu tetap pada akhirnya membutuhkan belajar seni. Begitu juga dengan orang-orang yang belajar seni pada akhirnya akan membutuhkan sensibilitas sosial gitu. Jadi itu dua hal yang, dan itu pendidikan yang bisa memfasilitasi. Seperti itu. Sepakat. Kasih ya. Oke. Terima kasih Mbak Naomi untuk tanggapannya. Mungkin boleh diceritakan Mbak Naomi. Mungkin nanti aku akan memberikan kesempatan juga untuk para peneliti, untuk mungkin ada yang mau ditanggapi dari apa yang disampaikan Mbak Naomi. Cuman untuk merekap juga, mungkin langsung ke Nisa, bisa mungkin menanggapi apa sih yang menurut Nisa hal-hal apa yang menjadi catatan penting dalam penelitian ini. Silakan Nis. Oke, terima kasih Kak Ayun. Terima kasih juga untuk para peneliti atas hasil penelitiannya, Kak Naomi juga dari tanggapannya, lengkap banget ya untuk aku. Kalau dari aku sendiri, mungkin tanggapanku tidak sampai spesifik kayak Kak Naomi ya, karena kan aku juga bukan basisnya kaitannya dengan seni, ataupun basisku lebih ke kayak ya karena aku dari organisasi akar rumput. Dimana menurutku hasil penelitian ini tuh sangat menarik, sangat berguna, yang mana seperti kata Kak Naomi, setiap orang itu punya pengetahuan, setiap orang punya caranya dia untuk juga bisa menyampaikan apa yang memang dia ingin sampaikan tentang dirinya, tentang orang lain, lingkungan sekitar yang ada, dan seperti itu. Nah, dari penelitian ini mungkin cuman mau itu aja sih, bahwa mungkin akan, ini aku bukan itu ya, tapi akan bisa jadi lebih menarik. Kan soalnya aku sendiri membaca ada 100 lembar ya. Tapi buat aku kayak gini, ya memang namanya penelitian, ya memang banyak kan, skripsi aja kita juga sampai berhalaman-halaman. Cuman mungkin akan lebih menarik kalau misalkan akan dikemas lebih menarik, khususnya untuk teman-teman komunitas, individu yang lainnya. Jadi kayak yang bisa mereka baca juga, dan bisa mereka kayak gini, oh aku nggak sendirian nih ngomongin gerakan dengan medium seni atau dengan media seni, tapi ternyata ada orang lain juga. Soalnya kadang seringkali kita mikir, atau individu pun juga mikir, wah sendirian nih mau nyanyi, aku bisa nyanyi nih tapi gak berani, nanti kalau aku nyanyi banyak yang ngomongin ciptaanku, ngomongin kayak gini. Nah mungkin kalau dengan hasil penelitian ini, jadi saat mereka membacanya bahwa oh ada nih masukan quote, tadi kan banyak nih Kak, kayak quote-quote kayak gitu kan, wah tantangan kendala yang disampaikan, wah ternyata wah banyak nih yang kayak gini. Jadi
jadi apa ya, encouragement, apa, keberanian untuk teman-teman yang lainnya untuk bisa bergerak juga. Jadi kan ya memang mau gimana ya, namanya kita lagi mau bikin perubahan sosial, bukan tugas hanya organisasi, bukan hanya tugas individu, tapi memang ya siapa yang memang ingin melakukan perubahan sosial, mau baik itu dirinya sendiri ataupun untuk orang lain, ya ayo gerak bareng-bareng sama-sama kayak gitu sih. Dan mungkin juga ini bisa jadi kayak tadi kan bilang kaitannya pendanaan ya, apalagi aku manajer keuangan ya. Itu memang agak kayak wah sayang banget ya memang ya. Dan menurutku ini bisa jadi baseline atau dasar untuk teman-teman yang lainnya untuk bisa ngomong ke donor, ini loh kami juga kok bisa kok ngomongin gerakan nggak cuman dengan hanya diskusi duduk berhadapan atau cuma dengan presentasi atau yang memang biasanya sering kita lakukan, tapi ada kok pendekatan yang lainnya yang mungkin memang sebenarnya, apalagi pendekatan seni itu sebenarnya udah dari dulu. Sebenarnya seni itu kan juga ada di dalam diri kita kan, seringkali kadang kita juga kalau mandi aja juga sambil nyanyi kan, nah kayak gitu-gitu sih. Jadi mungkin ini hasil penelitian yang menurutku menarik dan bisa jadi acuan, bisa jadi untuk dielaborasi banyak hal gitu sih. Terima kasih. Oke. Terima kasih Nisa untuk tanggapannya. Mungkin dari teman-teman peneliti ada yang mau menanggapi juga apa yang tadi disampaikan Mbak Naomi sama Nisa? Iya, makasih Kak Naomi sama Nisa untuk tanggapannya. Terima kasih. Jadi tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa aku jawab singkat, memang kenapa lanskap pasca Soeharto yang diangkat, tadi juga Kak Naomi bilang, oh ini mungkin post juga ya, gitu. Karena memang kami ngelihat tadi perkembangan ketika kolektif seni itu mulai menyebut dirinya ya, menyebut agensinya sebagai, oh ya ini saya kolektif seni perempuan gitu. Terus kolektif itu mulai berkembangnya kan di masa-masa itu gitu. Jadi kami melihat sih ketika itu yang pertama. Terus yang kedua, istilah-istilah ini kan berkembang di masa-masa pasca Soeharto ini gitu. Jadi ketika ngomongin istilah queer pada zaman mungkin 80 atau zamannya Oma Dede Utomo gitu, itu mungkin hal yang masih nggak terbayang gitu. Bahkan ketika tadi Kak Naomi bicara soal periodisasi, ketika Mbak Ita Nadia mencoba untuk bikin periodisasi feminis, sebetulnya kerja-kerja penamaan itu juga, kata queer itu juga masih sangat sepi gitu. Ketika zaman sebelum Soeharto, pas Soeharto atau sebelum itu gitu malah nggak hadir gitu. Makanya dan itu alasannya karena memang distribusi pengetahuan tentang queer itu juga masih terbatas pada saat itu kan, hanya diakses oleh kalangan akademik gitu. Terus bahasanya juga masih bahasa Inggris gitu. Sementara ketika bicara soal queer itu sendiri sebenarnya sudah hadir kan pada zaman dulu, cuman namanya mungkin berbeda-beda gitu. Jadi ketika kami meletakkan itu di periode 2010 sampai, kami juga menyebutkan sih di dalam penelitiannya, kami mencoba untuk melihat bagaimana individu dan komunitas ini melihat dirinya di 10 tahun terakhir ini juga gitu. Dan kalau nggak salah tuh kami juga menemukan hampir, aku lupa ya, mungkinnya nggak tercatat atau di penelitian kayaknya ada ya. Jadi kami juga melihat memang dominan responden individu dan komunitas ini adalah mereka yang juga bertumbuhnya di periodisasi ini gitu. Jadi nggak komunitas yang sudah terbentuk sejak misalnya di bawah 90-an, ya. Jadi justru pasca itu gitu. Jadi kenapa kami juga meletakkannya itu sebagai satu konsep bahwa feminis dan khususnya yang queernya ya gitu, itu mulai munculnya di periode-periode ya di atas 2000-an gitu. Lalu untuk ya sepakat sih juga Kak Naomi bahwa kayaknya memang mesti ada rekomendasi yang spesifik ya untuk akademisi gitu. Nanti mungkin kita bisa memasukkan di situ. Iya. Terus juga untuk Nisa, ya terima kasih Nis, karena aku juga tahu kami mengirimkan penelitiannya ini ya mepet waktu, jadi mungkin butuh waktu buat para penanggap untuk memproses bacaannya, tapi
Sebenarnya sih ini ya harapannya kita bisa mengemas lagi gitu untuk kelanjutannya nih. Jadi nanti komunitas nggak harus baca berlembar-lembar tulisan teks yang melelahkan mata gitu. Jadi bisa ada visualnya, bisa ada gambar gitu. Nah itu mungkin jadi proses berikutnya kami setelah launching ini gitu. Lida, ada tambahan? Sedikit aja tambahannya, makasih Kak Naomi dan Kak Nisa yang udah yang sudah memberikan tanggapan penelitian kami. Ya tadi sudah dijelaskan oleh Kak Edith juga ya Kak Naomi ya. Kalau nanti kami juga menambahkan terkait rekomendasi untuk akademik karena memang sejujurnya saya juga bukan basicnya dari seni gitu. Kalau saya kalau saya ingat sedikit gitu, seni dulu itu adalah pelajaran yang paling tidak jelas di sekolah gitu kan, ataupun oleh orang-orang selalu disepelekan karena ya apa seni cuman gitu aja gitu. Nah setelah melakukan penelitian ini terutama gitu dan juga setelah banyak mendengar ternyata wow seni itu kayak segitu kuatnya ya untuk bisa menggerakkan sesuatu gitu. Jadi emang penting banget untuk orang-orang di luar sana, mereka perlu untuk mengerti terkait dengan seni itu bukan hanya dipandang sebagai sebelah mata untuk ya buat hiburan aja atau ya aku udah bisa nyanyi maka ini seni yang sesepele itu saja. Tapi ada hal lain yang perlu untuk digali, didalami yang sudah informan-informan sampaikan di dalam penelitian kami seperti itu. Terus juga penelitian ini memang kami ingin lihat gitu bagaimana memang harapannya para pelaku seni yang terlibat menyadari bahwa kita ini sekarang dalam kondisi yang perlu untuk menciptakan kembali ruang aman di antara kita bersama, saling bergandengan tangan bareng-bareng, terutama dari teman-teman yang mengangkat tema-tema feminis queer gitu yang masih seringkali mendapatkan banyak tantangan di masyarakat. Harapannya dari penelitian ini juga teman-teman bisa saling berkolaborasi nantinya seperti itu, dan urusan kompetisi yang tadi mungkin diciptakan di masalah pendanaan itu bisa kita tangani bersama gitu karena memang ya wajar gitu kita tidak bisa melakukan aktivisme tanpa adanya uang dan sebagainya. Nah itu yuk kita pecahkan bersama, jadi tidak menjadikan itu menjadi poin untuk kita malah berkompetisi untuk ini ada donor ini yuk langsung kita saling rebutan satu sama lain. Tapi kita di sini yuk coba kita bangun ruang aman kita bersama di internal kita sebagai pelaku-pelaku seni yang melakukan aktivisme ini seperti itu. Terus juga Kanisa betul sekali Kak, harapannya juga ini tadi ya terkait dengan laporan penelitian ini ke depannya mereka yang mungkin ngenes sendiri di sana yang merasa aduh kok berjuang sendiri ya kok susah ya. Nah ini dari penelitian ini harapannya nanti ke depannya mereka yang membaca mereka tahu ternyata aku nggak sendiri loh, masih banyak komunitas-komunitas lain yang mengajak untuk kolaborasi, bahkan informan-informan kami pun juga ketika kita tanya satu-satu, mereka semua sebenarnya bersedia untuk berkolaborasi. Kalau ada ruang untuk berkolaborasi, yuk kami terbuka. Nah, hal-hal ini yang perlu untuk mereka tangkap nantinya oleh individu maupun komunitas yang mungkin belum banyak terinformasi terkait melakukan aktivisme seperti itu. Aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Lina dan Edith untuk tanggapan yang yang udah menanggapi, para penanggap memberikan tanggapan tadi. Mungkin nanti teman-teman kalau mau juga memberikan masukan, tanggapan juga boleh. Mungkin tapi tanpa berpanjang lebar juga, aku mau langsung juga nanya nih kepada para informan, para narasumber di sini terkait bagaimana sih ini untuk Karyanto dan Ibi gitu kan. Bagaimana sih ide feminis dan queer yang diterjemahkan dalam karya seni untuk aktivisme yang Anda lakukan itu kira-kira selama ini Kak? Mungkin Karyanto boleh menanggapi. Terima kasih untuk hari ini kita bisa berkumpul di sini. Senang sekali bisa ketemu teman-teman yang memang kita terbatasi oleh waktu dan juga jarak ya. Tapi hari ini kita bisa ketemu baik lewat live seperti ini ataupun streaming. Bagi saya sebenarnya saya berasal dari Banyumas yang mana memang basic kesenian saya adalah lengger. Lengger ini memang representasi dari suatu wilayah daerah namanya Banyumas, Jawa Tengah. Kadang-kadang Banyumas sama Banyuwangi itu orang kadang tercampur gitu. Kadang Jawa Timur. Bahkan tadi yang waktu membacakan profil saja juga dari tradisi Jawa Timur gitu. Jadi sebenarnya
Banyumas itu wilayah di Jawa Tengah. Nah, sebenarnya untuk seni dapat berkontribusi terhadap aktivisme itu sebenarnya bagi saya sebagai pelaku seni ya, yang memang dari kecil saya hidupnya di dunia tari, khususnya gerak juga dan musik, itu adalah sebuah aktivitas saya, kehidupan saya, dan apa yang ada di dalam sekitaran tubuh saya ini adalah sebuah kegiatan bagaimana saya bisa bertahan hidup sampai sekarang gitu. Dan saya tidak menyesali atas apa yang sudah saya miliki, tetapi justru malah selalu ingin mengembangkan apa yang saya miliki ini. Dari waktu ke waktu kan pasti perubahan pikir, perubahan rasa, perkembangannya itu pasti kita bisa merasakan sendiri. Nah, kontribusi yang saya berikan kepada seni juga sekarang saya umur 41 tahun, dan dari kecil saya udah hidup sangat susah, dari keluarga yang kurang mampu, kemudian dari satu keluarga yang memang hidup sebagai seorang seniman sendiri. Dan ketika saya masuk ke sekolah seni pun saya laki-laki sendiri pada saat itu. Kemudian sampai saya masuk ke STSI Surakarta atau Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta, saya bergelut di dunia seni tradisi, mengangkat seni lengger, yang mana lengger ini juga sebagai seni mereka bilang cross gender ya. Jadi kalau saya ingin menjelaskan kembali bahwa apa yang saya lakukan pada saat saya melakukan seni ini untuk kehidupan itu bukan untuk tubuh saya sendiri, tetapi juga untuk apa yang ada di sekitaran saya yang berhadapan dengan saya. Baik itu keluarga saya yang sangat dekat, saya harus mempercayakan lewat apa yang saya lakukan atau dunia seni, kemampuan bergerak saya atau kemampuan seni saya. Jadi pelan-pelan saya mencoba untuk pendekatan lewat diri saya sendiri, terus kemudian keluarga, ke tetangga, masyarakat, memberikan mungkin pengetahuan yang saya miliki. Seperti dulu saya tidak mengenal yang namanya lengger yang bisa ditarikan oleh laki-laki ataupun ditarikan oleh perempuan. Dulu saya mengenalnya lengger adalah tarian yang ditarikan oleh perempuan gitu. Tetapi setelah saya pelajari, setelah saya sekolah juga, saya melihat dan mencari tahu, oh ternyata lengger ini adalah filosofinya lengger. Leng itu adalah lubang, ger itu adalah jengger atau ayam jantan gitu kan. Terus jenggernya ayam jantan. Terus definisinya dikira perempuan tetapi laki-laki. Terus ini berhubungan dengan gender akhirnya. Terus kemudian saya mencoba mencari kembali, kok laki-laki yang melakukan dan berdandan seperti perempuan. Terus akhirnya saya mencoba setelah saya sekolah ya. Jadi saya punya tulisan-tulisan yang mungkin saya dokumentasikan menjadi sebuah pertanyaan bagi saya. Lengger, leng itu lubang, ger itu laki-laki. Terus saya coba cari lagi lubang, lubang itu lubang kehidupan. Bahwasanya kehidupan ini, tubuh ini memiliki 9 lubang. Mata, hidung, telinga, mulut, kemudian alat kelamin, anus, pembuangan gitu ya. Yang harus kita kontrol sebagai manusia. Terus kenapa laki-laki? Terus akhirnya saya merujuk lagi, karena dulu lengger saya mendengar dan saya mencoba untuk mencari tahu bahwa untuk kemaslahatan bersama, untuk upacara ritual kesuburan. Terus saya mencari kembali, oh ternyata dilakukan laki-laki karena mungkin periodenya untuk hal magis, karena hubungannya dengan hal magis gitu ya. Tubuh laki-laki itu mungkin maskulinitasnya itu sebagai medium untuk perantara antara bumi dan langit, yang sebenarnya untuk meleburkan
Karena biasanya maskulin itu emosinya sangat tinggi, punya emosi yang sangat tinggi. Jadi harus dikontrol dari 9 lubang itu, kemudian dia harus benar-benar suci dalam tubuhnya, belum tidak ada peristiwa atau peristiwa menstruasi ataupun datang bulan. Jadi mungkin dilakukan oleh laki-laki. Nah, ini saya juga masih dalam bayangan kemungkinan ya, karena saya tidak mengalami pada saat zaman dulu yang periode-periodenya yang tadi sudah dibilangkan adalah periode zaman Awang Uwung, periode pertama kali orang Jawa ada gitu ya. Kemudian masuk ke periode ada religi datang masuk seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha seperti itu. Kemudian ada zaman kolonialisme, zaman Islamisasi seperti itu, periode-periode seperti itu adalah perubahan-perubahan yang memang menjadi peristiwa sangat luar biasa bagi sebuah tradisi ataupun kesenian yang ada di suatu daerah ataupun di Indonesia ini. Termasuk pada kesenian Lengger ini akhirnya berkembang. Dan ini mungkin juga perlu diketahui bahwa sejarah kesenian ataupun yang ada di setiap daerah itu memiliki periode ataupun perjalanan sejarah yang sangat panjang. Hingga pada zaman sekarang ini 2023 itu sudah sangat jauh sekali. Tetapi kita harus sadar sebagai pelaku seni juga menurut saya bagaimana hidup itu memanusiakan manusia, bahwa Lengger dalam filosofi yang selalu saya bawa, bahwa Lengger ini adalah peleburan antara tubuh dua maskulin dan feminim yang ada dalam satu tubuh, yaitu bagaimana kita mendamaikan tubuh kita sendiri dulu, baru bisa mendamaikan orang lain ataupun tetangga ataupun bahkan sampai ke negara sekalipun gitu. Nah, ini peleburan ini kita harus benar sadari bahwa kita sebagai manusia dharmanya atau ininya untuk apa gitu. Tetapi selama pengetahuan saya, ketika saya dengan saya menjadi seorang pelaku seni sebagai anugerah ini, dharmanya adalah untuk ibadah, bahwa saya apapun yang saya lakukan, saya melakukannya adalah untuk ibadah, untuk membuat orang menjadi lebih baik atau menjadi diri saya menjadi lebih baik lagi gitu kan. Tidak membatasi gender untuk tubuh saya, karena saya menganggap tubuh saya ini juga bukan laki-laki ataupun perempuan menurut saya, tetapi bagi saya adalah tubuh ini adalah sebuah komunikasi, yang mungkin bisa disuarakan lewat karya ataupun lewat proses aktivis kegiatan seni apapun itu. Dan tadi saya mendengar juga bahwa adanya kita di zona aman, di diam gitu ya. Kalau di Jepang itu istilah seperti itu hampir seperti butoh, diam tapi bergerak gitu. Nah, jadi diam tapi hidup. Artinya dalam sebuah pergerakan itu kita tetap ada sebuah bara kehidupan yang memang kita benar-benar harus bisa konekkan dengan yang lain. Mungkin memang hubungannya sangat susah sekali dalam kehidupan sekarang, tetapi susah karena dibuat sendiri gitu. Jadi jangan, menurut saya ya kita harus always in the positive thinking. Mungkin kita melalui metode atau pendekatan strateginya mungkin, atau kalau kita bisa bilang strategi untuk diri kita sendiri, misalnya ke lingkungan sekitar, misalnya untuk pencapaian pendanaan misalnya ya. Contoh tadi seperti pendanaan bukan dalam arti material saja, tetapi semangat itu sebagai dana kita. Semangat, kemudian semangat, kemudian tubuh kita, talent kita, daya pikir kita juga itu adalah sebagai dana kita. Kalau tidak ada itu, dana pun uang tidak ada tercipta gitu. Nah, sampai detik ini akhirnya pelan-pelan saya bisa membangun, karena memang saya sudah ketinggalan jauh, artinya
periode Lengger yang tubuh laki-laki ini, yang dulunya adalah pelakunya adalah laki-laki, yang sekarang sudah hampir tidak ada di wilayah Banyumas. Yang terakhir kemarin adalah tahun 2018, salah satu maestro Lengger lanang Bogdaria yang lahir sebagai laki-laki, kemudian dia berkecimpung di dunia seni, akhirnya menggeluti Lengger, akhirnya pada saat sudah menginjak dewasa, KTP-nya menjadi perempuan sebagai identitas gitu. Jadi ini sebenarnya sudah tidak lagi ada identitas, kenapa harus laki-laki dan perempuan gitu. Terus kenapa dalam KTP juga harus ada agama yang kita ciptakan gitu. Jadi cuma di Indonesia saja kelihatannya yang hanya seperti ini gitu. Tetapi memang ini adalah untuk formalitas lah ibaratnya bagi saya. Jadi saya lebih pada unsur paper. Tapi kalau bagi saya lebih pada bagaimana jiwa saya kepada jagat, kepada orang lain untuk bisa menyatu. Dan akhirnya setelah periodenya lama, artinya sudah ketinggalan, sudah tidak ada maestro-maestro Lengger lanang lagi, saya mencoba meregenerasi kembali dengan adanya rumah Lengger yang saya bangun dengan komunitas yang lain, dengan teman-teman yang lain di Banyumas, sebagai kajian untuk dokumentasi, kearsipan, kemudian pusat edukasi tentang bagaimana kesenian Lengger ini awal mula dan sejarahnya, kemudian proses kegiatannya untuk regenerasi yang berikut-berikutnya gitu. Dan kerja bareng dengan pemerintah daerah, kemudian bahkan sampai ke nasional, bahkan sampai ke luar negeri yang kita bisa gandeng bersama. Segala macam cara kita bisa lakukan. Yang penting adalah bukan dalam pikir tetapi bergerak gitu. Kadang kalau kita memikirkan kita tidak action, bergerak, itu akan sakit sendiri. Dan dalam tulisan ini tadi saya melihat, saya agak bingung ya, karena dalam tulisan penelitian kadang-kadang susah dimengerti untuk komunitas atau bahasanya terlalu sulit gitu. Karena mungkin bahasa yang sangat sederhana saja mungkin lebih kita bisa terbantukan. Dengan komunitas kan bukan hanya orang-orang yang punya daya pikir yang mampu ke arah situ. Tetapi mungkin bagaimana bahasa dalam penelitian ini bisa tersampaikan kepada teman-teman yang mungkin perlu untuk membaca dengan sederhana tetapi bisa merasa gitu. Jadi komunitas-komunitas itu juga perlu bisa lebih mengerti dengan bahasa yang sangat sederhana. Dan bagi saya ini sangat penting sekali ketika hasil dari penelitian ini kita bisa menggandeng bersama dan bisa ditularkan bersama dengan komunitas ataupun masyarakat siapapun, tidak harus gender yang kita tujukan, misalnya LGBTQ atau yang lain, feminisme atau siapa, tapi orang umum, orang masyarakat biasa gitu, kita bisa sharingkan, karena mereka juga perlu pengetahuan yang memang kita bisa sharingkan ke mereka. Dan banyak sih sebenarnya dari seni yang memang bisa dileburkan dengan bentuk apapun, karena memang seni adalah sebuah perdamaian dalam segala unsur kehidupan. Iya. Oke. Itu sih. Iya. Tangan buat Karyanto. Makasih Karyanto untuk penjelasan panjangnya terkait awal mula bagaimana beraktivis, berkesenian, kemudian yang akhirnya tadi bagaimana seni itu bisa meleburkan menjadi satu aktivitas yang berdampak pada sosial. Nah, kalau tadi kita bisa mendengar cerita bagaimana seni tari yang akhirnya berkontribusi pada aktivisme, mungkin kita berpindah juga bagaimana sih kesenian film atau kesenian film itu bisa berkontribusi kepada aktivisme gitu. Mungkin Ibi bisa cerita bagaimana sih menurut Ibi seni itu dapat berkontribusi pada aktivisme Ibi. Oke, terima kasih buat sebelumnya saya mau berterima kasih dulu untuk Ki Bukatabu yang sudah mengundang saya jauh dari Medan, dan saya menggunakan armada bus ya, yang mungkin tidak populer di dalam
masyarakat yang semuanya serba instan dan cepat gitu. Tapi saya memilih ini yang mungkin sudah saya alami sejak 2018. Saya melakukan metode ini gitu loh. Yang mungkin dalam beberapa hari itu kan lama ya sampainya pasti ya di sini gitu. Tapi saya merasa bahwa ini udah menjadi bagian dari eksperimen saya juga untuk masuk ke dalam ruang-ruang medium secara ketubuhan gitu loh. Dan untuk menjawab pertanyaan dari Ayun, bagaimana film itu mampu memberikan kontribusi terhadap kegiatan aktivisme ya? Ini bisa nggak masukin ke feminis dan queer tadi? Iya. Ya. Pertama kali saya itu mengenal dunia audiovisual itu di tahun 2010. Saya selesai SMA itu di tahun 2009. Yang dimana sebelum saya berani untuk melukis dengan cahaya, saya melukis dulu di atas kanvas. Pada saat itu yang dimana ketika dari SD kelas 2 sampai SMA saya kecanduan menggambar dengan pulpen, yang dimana ceritanya itu tentang laki-laki aja, tentang laki-laki yang saya baru mirroring ke diri saya sendiri. Ini sebenarnya saya menceritakan siapa sih gitu, dan saya nggak bisa menggambar perempuan. Ketika membuat gambar perempuan pun perwujudannya jadi kayak laki-laki seperti itu. Dan ketika SMA dan SMP itu memang kan keluarga saya bukan keluarga yang aware terhadap dunia seni gitu loh. Ketika saya mengatakan bahwa saya ingin menjadi seorang pelukis dan saya ingin kuliah di IKJ misalnya pada saat itu, mereka mengatakan ngapain ya, mendinglah jadi bidan, perawat, jelas ukurannya gitu kan. Kalau seni nggak ada ukuran kayak begitu. Tapi saya juga nggak tahu kenapa bisa aneh sendiri di dalam kacamata mereka seperti itu. Maka pada saat itu transisi saya dari sekolah dasar itu saya melukis perempuan dengan rambut panjang yang hanya kepala saja sama sedikit badan, dan sebelah rambutnya itu ada perempuan telanjang. Saya tidak memahami konteks-konteks itu ketabuhan dan hal yang seperti itu, saya hanya menggambar saja. Dan saya langsung ditanya sama guru seni lukis saya, "Kamu nggak sopan?" kata dia. Dan saya nggak tahu kan nilai-nilai kesopanan itu apa gitu, karena saya hanya memandang seni ya bagian dari emosi yang ada di dalam diri saya seperti itu, dengan gejala-gejala yang saya melihat sekitar ya, dan saya tidak tahu informasi itu dari mana, karena juga tidak mendapatkan diskusi ya, akses diskusi warung kopi bersama kawan-kawan komunitas pada saat itu jauh belum kenal. Nah, jadi prosesnya itu panjang. Selain di Medan, saya pernah tinggal juga di Banda Aceh, sehingga saya juga tahu. Dan ya sudah lelah juga mendapatkan semacam kita sudah pakai celana saja nih, pada saat itu kan saya pakai jilbab, saya sudah pakai celana saja, saya belum boleh masuk ke masjid karena ketat kata dia kayak begitu ya, hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi kumpulan-kumpulan momen-momen yang saya dapatin itu menjadi pengaktualan ke dalam diri saya untuk berkesenian gitu, ditambah lagi film. Jadi tidak langsung ke film sebenarnya, karena kan basic saya dulunya jurnalis. Jadi saya masuk dalam kubangan itu dulu gitu loh, yang dimana belum menyadari bahwa pada hari ini media itu juga menjadi tunggangan politik. Ya kan, belum kepikiran pada saat itu ke arah sana, masih polos banget, 17 tahun langsung dicemplungkan ke dunia yang kita nggak tahu nih apa kayak begitu. Sana ke abang itu, jadi kan saya ada kontributor tuh, saya stringer, sana dulu ke sana kayak begitu. Nanti yang si ini ngomong, jangan dimasukkan ke berita lah katanya kayak begitu. Ini kok aku kasih duit katanya kayak begitu. Dan saya masih belum paham. Loh, saya kan mau meliput berita kayak begitu. Lalu saya melihat pandangan-pandangan mereka melihat saya. Ya, saya merasa bahwa diri saya ini apa adanya saya gitu. Tapi orang tuh selalu bertanyakan, "Kau lebih muda kayaknya tinggal di Belanda." Hal-hal yang seperti itu gitu saya dapatkan. Dan saya bingung juga ya, kenapa ya mereka melakukan itu. Bener-bener polos. Ya. Jadi benar-benar gak ada tendensi yang berpikir ke arah negatif gitu. Namun juga mempertanyakan diri kan, kenapa ya mereka selalu mengatakan jangan memakai ini, jangan memakai itu gitu loh. Feminim dikit lah, misalnya seperti itu. Apa ya, kok saya merasa ini kan nature saya secara natural kayak begitu. Kok mereka mengatakan seperti itu. Udah. Tapi terus saya pelan-pelan mempelajari, karena memang benar-benar saya mencintai diri saya. Saya aware terhadap diri saya, dan saya merasa bahwa inilah saya, seperti itu. Hingga pada akhirnya saya tidak lagi di dunia jurnalis ya, 2013 saya nyemplung ke dalam film, yang dimana dari 2010 saya sudah membuat film sebenarnya. Jadi secara ini ya linear dia, secara bersamaan
saya melakukan pekerjaan untuk mendapatkan uang dengan jurnalis, dan uangnya itu bisa saya tabung untuk kegiatan aktivisme saya, yang dimana pada hari ini kita kenal dengan kata aktivisme gitu, yang dimana dulu kan nggak paham tentang itu. Jadi tamat SMA saya langsung lihat di mana ya tempat pemukiman yang miskin. Dulu kan masih begitu mikirnya, belum kerana isu-isu gender. Jangankan isu gender ya, untuk melihat diri sendiri aja, menguliti diri kita aja kita belum tahu nih aku. Kayak gitu. Ya udah saya pergi ke seberang pulau yang ada di Medan, Belawan itu. Bentar sih, mungkin bayar 2.000 udah sampai gitu, beberapa menit. Saya melihat kemiskinan di situ, saya rekam, dan uang itu saya dapatkan dari hasil saya menabung di dunia jurnalis itu gitu loh. Dan tidak ada kepikiran juga tentang funding dan lain sebagainya. Dan pemerintah nggak ada. Saya cuma melihat apa yang saya punya, ya udah gitu kerjakan. Dan itu saya tawarkan kepada teman-teman aktivis di jalanan. Mereka kan berorasi di jalanan pada saat itu. Saya melakukan pemutaran roadshow film itu tentang nelayan pada hari itu. Lalu saya menawarkan sebuah media alternatif. Kawan-kawan, ketika misalnya seni atau film, bagaimana? Apakah bisa menjadi media alternatif? Itu di tahun 2010 untuk berkolaborasi, menambah. Ketika misalnya kita mengkampanyekan sesuatu kan dalam bentuk rilis tuh. Rilis, sebaran-sebaran di era-era 2010 ya, sampai hari ini mungkin masih seperti itu. Bakar ban di jalan. Nah, kita kan niatnya bagus nih. Tapi kan terkadang publik salah berpikiran seperti itu, dan seni saya pikir bisa masuk ke dalam ruang-ruang itu untuk saling membantu dan berkolaborasi untuk mengkomunikasikan apa yang sebenarnya kawan-kawan aktivis itu ingin katakan. Nah, kesadaran dari situ ditambah lagi film, baru tuh nyemplung ke film. Saya sangat menyukai sutradara asal Prancis, itu namanya Agnes Varda. Jadi saya mulai menguliti referensi-referensi dunia tentang film. Pada saat itu, wah ini keren banget ya, dia menawarkan seorang pengembara perempuan dengan ekspresi gender yang tidak pada umumnya perempuan. Itu judulnya Vagabond, kalau ada kawan-kawan yang pernah dengar, dan dia dikemas dalam bentuk dokumenter. Kayak begitu. Dan saya melihat, aduh, kalau bahasa Medannya nih ya, kima kali. Kayak begitu. Kima kali nih film kayak begitu. Jadi saya melihat Agnes Varda ini, lalu saya kulik, oh ternyata beliau adalah salah satu pionir feminis yang memberikan seluruh kehidupannya tentang gagasan-gagasan feminisnya melalui media kesenian, yaitu film. Wah, berarti bisa hidup nih dari film. Kayak begitu. Mikirnya polos aja, bisa hidup nih dari film. Kita melimpir lagi nih ke Wong Kar-wai. Wong Kar-wai punya film Happy Together yang bercerita tentang gay pada saat itu. Wah, ini apa lagi nih kayak begitu. Ini orang udah jadi nabi di dalam dunia film, banyak yang ngefans. Kaya. Jadi mikir santai aja kayak begitu. Jadi kenapa kalau mereka bisa, kenapa aku enggak? Jadi kayak begitu sih mikirnya Yun, polos-polos aja. Yang sebenarnya mungkin nggak polos ya. Ini bahasanya biar memblurkan saja. Biar nggak tegang kali suasana ini gitu kan. Dari tadi agak tegang saya lihat. Nah, jadi ketika dikatakan bahwa apakah kegiatan aktivisme dan seni itu mampu bersama, saya pikir kehadiran seni justru di situ. Dari ketika awal mula film itu lahir, ketika orang tidak tahu alien apa ini ya, kok ada bergambar dan bisa berjalan, justru menampilkan hal yang tabu, yaitu orang ciuman. Dan itu langsung ini kan Amerika mengeluarkan semacam, kalau sekarang itu sensor. Dari situ awal mula sensor itu gitu loh, udah menampilkan itu. Terus ada penari menampakkan betis perempuan, itu pun kena. Nah, dari sejarah ini kan kita melihat gitu loh, pola-pola ini terpola semua seperti itu. Dan dari sini juga landasan kuat saya untuk bermuhasabah diri. Aku mau kemana, fokusku mau kemana gitu loh. Karena banyak banget isu yang pengen aku gagas gitu loh. Dan banyak banget hal-hal yang bisa kita eksplorasi terhadap ini ya, isu-isu itu ke dalam media seni. Dan seni itu senjata bagiku. Seni itu adalah senjata, tools yang paling kuat. Bahkan dalam mengubah dunia itu memerlukan seni. Karena dia masuknya nggak nampak. Kayak kalau kita misalnya, apa tuh yang mikroskop ya? Apa ya namanya, yang kalau kita ingin meneliti persenan lemak dan lain sebagainya. Misalnya nih babi nih, ada cacing pitanya atau enggak. Kayak begitu. Saya pikir seni bisa masuk ke ruang-ruang seperti itu, dia tidak terlihat. Metaverse dia.
Makanya ketika temanya aku dan semestaku, itu sama seperti ini yang saya gambarkan ya. Kita dan semesta kita nih semuanya begitu loh. Bahwa di dalam diri kita ini dan bangunan-bangunan ini kan juga tersedia geometri. Ini kan geometri semua yang dimana kalau mau kita ciptakan ke dalam bentuk apapun, ini punya simbol-simbol semua. Perempuan punya simbolnya, gender secara ekspresi gender juga punya simbolnya. Ditambah lagi, saya memberanikan diri untuk bereksperimen kayak begitu. Kalau misalnya saya cuma merekam-rekam saja nih, kan dulu banyak ya isunya saya rekam, tidak hanya isu kemanusiaan, tapi mulai berani ke belakangan ini saya secara eksplisit untuk oke lah gas aja gitu loh. Kita bongkar nih nalar-nalar yang selama ini tabu gitu loh, namanya kita di festival Titik Simpang ya. Dan penyelenggara IQ buka tabu, maka ketabuan itu harus dibicarakan terus-menerus agar terbiasa. Ngomongin terus lah, masa kita mau kalah sama Mama Dede? Pernah dengar iklan ada judul Roma Malkis kalau nggak salah tit ya, Mama tahu sendiri, itu sampai diulang 3 kali. Dia kan digaungkan 3 kali terus seperti itu. Tan Malaka juga mengatakan terbentur sampai 3 kali. Tapi bagi saya terbentur itu nggak sampai 3 kali, berkali-kali hingga habis. Lalu kita merekonstruksi lagi diri kita, pelan-pelan kita kutipi lagi diri kita. Seperti itu menurut saya, Yun. Gas aja. Itu gitu. Ya, jadi pengalaman juga ya. Jadi banyak pengalaman juga pada saat Ibu melakukan perjalanan itu. Iya, selalu Yun. Pengalaman yang selalu yang Iya. bisa ditangkap dan bisa menjadi pembelajaran juga nantinya Iya. ketika membangun gagasan seni itu sendiri gitu. Nah, Memang beberapa komunitas yang mungkin masih memandang bahwa tubuh-tubuh seperti saya aneh gitu kan. Tetapi aneh bagaimana, wong saya juga lahir seperti ini, terus orang bilang, oh Rianto itu banci gitu.